Kita angkat lagu pujian kita ketiga. Bersama masih tetap bangkit berdiri.
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Flora itu tak bersaksi. Mau bersaksi nggak? Ayo sini. Nggak mau? Besok aja. Besok lebih banyak ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Training. Artinya apa? Training artinya apa? Kalian belum mengenal selama training nggak? Ada ya? Latihan ya. Training itu latihan. Kita semua yang ada di sini, ketika kita menjalankan tugas, pasti ada latihan. Ya. Tadi pas Gibran apa ya? Sosialisasi. Oh, di mana itu? Di Gor Singalon Indramayu. Oh, itu di Indramayu. Oh, soalnya di Gelis dan Jatah nggak ada kayak gitu kan? Nggak ada gor, ya. Puji Tuhan. Nah, pas Gibran pasti sering latihan, betul? Apalagi kalau mau Agustusan, 17 Agustus, itu biasanya latihannya sebulan ya? Betul? Sebulan. Nah, pada gerakannya itu aja sebenarnya kan, tapi karena harus kompak, jadi latihannya lama, sebulan, ya sebulan. Apalagi itu yang di Istana Negara, yang naik tangga. Kalian kebayang nggak? Naik tangga nggak bisa dilihat tangganya, tapi dia harus mengukur sendiri, betul? Suka perhatikan nggak kalau 17 Agustus di Istana? Yang bawa bendera ke presiden, lihat tangganya nggak? Enggak kan? Itu pas latihan kebayang. Dia harus ngitung berapa tangga yang harus dinaiki, berapa tangga yang harus turun. Betul? Kalau salah bisa jatuh, ya kan? Karena itu melewati training. Pas Kibra ada pusat pelatihannya. Ya, mereka diasramakan. Ini soalnya calon pas Kibra yang nggak jadi, tapi tahu hadap kiri hadap kanan. Kalian ada yang nggak ngerti kan? Ya, hadap kanan hadap kiri hadap belakang. Nah, semuanya itu harus melewati training. Nah, buka dulu lah ayatnya. 1 Timotius 4. Loren itu udah selesai? Belum? Udah selesai. Jadi ini pulang sambil menunggu panggilan pekerjaan. Berarti ada yang bisa dijadiin WL lagi. Lagi krisis WL sama singers. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Naik berapa kilo Floren? Tadi kajiannya agak cabai. Nah, kamu makan apa di sana? Sudah pernah makan nasi goreng roti di Papilon? Nantilah dikasih tahu alamatnya. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu apa? Mengingatkan, karena manusia punya kelemahan yaitu suka lupa. Betul? Karena itu firman Tuhan katakan dengan selalu mengingatkan, ya. Karena teman-teman dan kajen sukanya lupa. Kalian perhatikan nggak orang tua kalian dulu
Sebelum kalian ada pernah mengikrarkan janji nikah, betul? Setia sampai sehidup semati, apalagi kalian pernah dengar nggak? Upacara apa aja janjinya? Revi kayaknya udah semangat banget. Coba, ada yang ingat janjinya apa? Dalam suka dan duka. Terus apa lagi? Kajian aja lupa loh. Bukan paskibra, ini bukan masalah paskibra. Ya. Nah, perhatikan. Kadang-kadang orang tua kita lupa, betul nggak, sama janji nikahnya? Ya. Setia di saat sehat dan sakit, betul? Kadang-kadang ketika sakit ada yang nggak setia, ya. Nah, itu kelemahan manusia, suka lupa. Padahal sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat misalnya. Nah, makanya firman Tuhan katakan hari ini diawali dengan selalu mengingatkan. Apa yang harus diingatkan? Hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Selain yang baik, terdidik. Kalau harus terdidik berarti harus melewati training. Paskibra kalau nggak dilatih nggak terdidik, bener nggak? Masa paskibra hadap kiri aja salah, nyerong. Hadap kiri gerak ke sini, ya. Karena harus terdidik dalam soal apa yang harus terdidik. Kalau kita saat ini sedang belajar dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di zaman itu bahwa ingatin saudara-saudara kita bahwa kita ini akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik. Ya, ayat 7. Coba, apa yang dikatakan dengan ayat 7? Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Itu di bawah pohon itu. Jangan ke situ ya, Adel. Ya, biasanya orang zaman dulu gitu ya. Jangan suka berdiri di depan pintu. Oh, duduk. Ya, betul. Apalagi yang kalian suka dengar. Jangan keluar maghrib sakit perutnya pas maghrib. Jangan berhenti kuku. Jangan berhenti kuku. Jangan nangis kamar mandi. Ada orang nangis kamar mandi. Ya, kadang-kadang kita suka percaya ya. Nah, bukan itu yang penting. Tapi ini yang terakhir. Latihlah dirimu beribadah. Latih itu gimana sih? Kalian pernah ikut pusat pelatihan nggak? Pusat pelatihan, oh ini aja. Feby kan lagi belajar lagu. Betul? Itu sudah berapa bulan? Udah 2 bulan. Kamu belum bisa? Enggak, 2 bulan dari Januari, tapi dari Januari lebih. Jadi kayak mau masuk Februari gitu. Oh, masuk 2 bulan. Ya. Betul. 2 bulan kan? Bayangin, untuk belajar lagu jangan lelah. Feby nggak boleh lelah. Karena dia harus terlatih, betul? Tiap hari kan kamu belajarnya lagu itu kan? Ingat aja dulu soalnya. Cuma itu doang belajarnya loh. Tapi harus tiap hari. Karena itu harus dilatih. Betul nggak? Kalian lihat aja sekarang enak mainnya. Belajarnya berapa tahun Kak? Dari dia kelas 3 SD. Feby baru berapa tahun? 3 tahun lagi lah. Semangat Feby ya. Semua ada latihannya, ada trainingnya. Kita sebagai orang Kristen, latihlah diri Rizka beribadah. Amin. Ibadah itu bukan hanya kita liturgi di sini sejam setengah, nyanyi 5 lagu, 3 lagu cepat, 2 lagu lambat dengan firman, warta gereja, amin. Bukan hanya itu. Latihlah
bukan itu sifat saya enggak gitu, enggak. Mengampuni, mengasihi, memaafkan itu bukan sifat, bukan karakter, itu pilihan. Benar nggak ya? Ketika ada memilih untuk mengampuni, dia bisa terlatih. Benar nggak? Flora waktu awal-awal ketika berpisah dari orang tua, kuliah di Jogja, malam pertama nangis nggak? Oh enggak. Ada loh anak yang baru kuliah, malam pertama tinggal di kos-kosan nangis. Tapi kajian yakin yang di sini semua nggak gitu. Tapi ada. Malam pertama ketika ditinggal orang tua, harus tinggal sendiri di kamar sendiri, kos-kosan sendirian, nggak ada yang bantuin, nangis. Kamu nangis? Pernah nangis ya? Karena kan belum terlatih. Tapi coba sekarang, sudah biasa. Karena terlatih. Latih. Revi kalau mau sabar cuci piring dilatih. Ya, latih. Jangan kamu cuci piring sambil nangis. Mengapa nasi? Enggak, nanti itu akan jadi terlatih. Kamu akan jadi ibu rumah tangga yang terlatih, ahli dalam cuci piring. Soalnya dia ngeluhnya gitu, ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri saya dan teman-teman untuk kita training. Entah nanti gunanya buat apa, yang penting kita sudah terlatih, ya. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Kalian olahraga, seneng, terbatas. Betul? Itu bilang mama, itu senang itu terbatas gunanya. Benar? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalian ibadah secara liturgi sejam setengah hari ini atau besok atau KKM Rabu itu berguna karena mengandung janji. Di luar itu ketika kalian mengampuni, mengasihi, memaafkan itu berguna. Amin. Ketika kita melakukan firman itu beribadah, itu mengandung janji untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Sabar perlu latihan. Bener gak? Suka lihat dulu Njus Rini ngelatih si Cipung untuk sabar. Suka pernah lihat gak? Cipung tarik-tarik bilang sabar. Itu Njus Rini lakukan setiap hari loh. Makanya perhatikan, lebih sabar Cipung daripada kakaknya. Bener gak? Kalau Rafathar tuh emosian. Karena mungkin dulu Njusnya Rafathar siapa? Lala. Dia mantan Njusnya Gigi soalnya. Mungkin Njus Lala gak melatih itu sama Rafathar. Tapi coba perhatikan Cipung kelihatan lebih sabar. Karena apa? Dari kecil dia terlatih untuk sabar. Cipung tarik nafas. Tiap hari lo kayak gitu. Gimana anaknya gak sabar tuh? Coba kalian tiap mau marah. Kajian dulu punya teman di SAC. Dia mau marah. Dia mau marah besar. Ini dia mami kamar. Dia mau marah sama satu orang anak yang memang udah keterlaluan. Tahu apa yang dia lakukan? Sebelum dia teriak, dia minum dulu. Aku pikir mau apa ini mami? Minum dulu, abis itu dia namanya Rita. Dia minum dulu, dia emosi, tapi masih bisa terkendali. Ada kan orang emosi udah nggak terkendali, apa aja dia banting, apa aja dilempar. Ada yang gitu? Banyak ya. Latih. Rizka suka gitu. Tiap marah banting makwek, banting aja terus tiap hari. Paling mama kamu yang pusing. Latih loh. Kalau kita emosi, minum dulu. Minum, tunggu 1 jam. Enggak ya. Tunggu beberapa detik. Itu biasanya ada perubahan.
jangan ya. Jangan langsung marah langsung keluar, jangan. Minum dulu. Ya, latih. Kita juga melatih. Benar nggak? Revi di rumah latihan nggak lagu-lagu kali ini? Hah? Latihan. Kalian bingung, wowo yang wowo dia apa singernya gitu. Perasaan singer semua yang melakukan itu. Ya. Revi latihan loh di rumah pasti. Dia sambil kerja, sambil apa dia latihan nyanyi. Betul nggak? Kalau mau WL, ya. Latihan. Kita harus latihan. Latihan menahan emosi. Latihan sabar. Latihan untuk nggak nyontek. Amin. Amin. Yang namanya keras dari nyontek. Ya. Pemain musik tadi latihan. Betul? Karena latihan itu adalah keputusan kita untuk bisa, untuk terdidik, untuk terlatih. Karena kalau saya dan teman-teman ingin hasil yang memuaskan dalam mencapai sesuatu ya, mencapai sesuatu perlu 3 hal ini. Yang pertama apa? Tahu nggak? Persiapan. Betul? Yang kedua perjuangan. Yang ketiga pengorbanan. Amin. Karena untuk mencapai sesuatu paling tidak ada 3 unsur ini. Persiapan. Paskibra persiapan kan? Beli baju putih-putih semua. Paskibra banyak tuh. Topinya lah, apanya lah. Terus perjuangan. Berjuang. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Otak kiri, otak kanan harus nyambung. Harus konsentrasi kan? Seorang paskibra kalau enggak misalnya nggak sama gerakannya ya udah bubar. Harus ada pengorbanan, ada waktu yang harus kita korbankan kalau ingin bisa sesuatu. Ya, karena belajar motor berkorban kan? Apa? Jatuh. Ya, berjuang untuk bisa. Ya, ada di sini yang belum bisa naik motor kecuali masih sama. Revi nggak bisa naik motor katanya. Aduh, itu. Oh, Arjuna ya? Arjuna belum bisa ya? Ajarin Arjuna. Tapi kayaknya dia kayak Excel tuh. Nggak pengen itu, ya? Mirip banget. Di saat teman-temannya yang lain antusias belajar motor, dia nggak pengen loh. Sama kayak Excel. Sama kayak aku dulu. Excel belum bisa naik sepeda loh. Bayangin. Disuruh-suruh nggak mau. Udah temenan aja tuh, Excel sama Arjuna. Ya, tapi nanti saatnya mereka langsung belajar mobil soalnya. Gak ya, dia Arjuna ya. Langsung pesawat. Ya, harus latihan ya, harus berjuang, harus persiapan. Persiapan, perjuangan dan pengorbanan kita gabung dengan yang namanya training. Betul? Kalian kalau ikut pusat pelatihan di situ ada perjuangan, ada persiapan, ada perjuangan, ada pengorbanan. Coba nanti Maria ikut paskibra. Itu kan bangunnya bukan jam 7 pagi. Subuh. Semua harus bangun. Walaupun lagi mimpi indah harus bangun. Kamu di Flora di sana gitu juga? Ada bangun paginya? Apa bangun nggak bebas ya? Di asrama. Tapi nggak harus jam berapa gitu bangunnya. Penting. Coba masuk SAC. Jam 4.15 itu bel sudah berbunyi. Lagi ngantuk-ngantuk, lagi ngeces-ngeces. Udah harus nyanyi di store. Sampai kesel pipi. Ya di training di biasa, namanya juga hidup free. Anak-anak muda di sini harus training di dalam Tuhan. Nah, apa saja sih yang kita perlu ikuti? Training apa aja sih sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda? Yang pertama, latihan untuk positif dalam berpikir, dalam berkata, dan dalam berbuat sesuatu. Jadi latihan untuk apa? Positif dalam pikiran, perkataan, dan
perbuatan. Apa? Positif dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi anak-anak muda yang berbeda. Siap gak jadi anak-anak muda yang berbeda? Kalau difitnah, memberkati. Amin. Rizka? Rizka pernah difitnah? Sering. Reaksinya apa? Biasa aja sih. Biasa aja. Puji Tuhan. Ya. Karena kalau nggak mau sama-sama orang dunia, ketika difitnah langsung gini, heh, sini, betul nggak? Orang dunia gitu kan? Tapi kalian jadi anak-anak muda yang berbeda. Ketika difitnah, Rizka mau berkati. Siapa nama yang fitnah kamu? Maria. Kamu fitnah dia. Sering Maria siapa? Itu juga kamu sih. Sering fitnah. Dia bilang gini, Rizka tuh cantik. Itu fitnah. Waktu masih satu sekolah. Anak baik-baik. Oh gitu tuh, anak baik-baik. Yang Ya. ngomong kayak gitu biasanya cuma kan yang lain. Ketika misalnya Maria Hermawan disakiti, amin, amin. Apalagi udah punya rumah baru, harus sabar ya. Boleh lambat lagi satu. Ada yang membuli Maria Hermawan, ih rumah kamu bagus banget sih, di mana sih kamu? Sabar ya. Ketika mungkin kasih dikecewakan, ya. Memberkati, aduh sampai kesel terus. Jadi reaksinya selalu positif. Mau belajar reaksi negatif, kita balas dengan positif. Berubah. Kalau selama ini mungkin saya dan teman-teman ketika dikecewakan, ketika difitnah, ketika disakiti, reaksinya negatif. Belajar untuk bereaksi positif. Yesaya 50, coba buka. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Nah, ini yang harus teman-teman minta sama Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan Rizka dapat memberi apa? Di situ dikatakan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi loh. Coba kalian bayangkan, setiap pagi ia mempertajam apa? Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kalian tiap pagi rajin berdoa, itu melatih pendengaran rohani. Amin. Siapa yang kalau pagi saat teduh dulu, nggak langsung bangun tidur? Ya. Siapa yang kalau pagi langsung berdoa? Kayaknya nggak ada nih. Pasti yang dicari apa? Ya. Tuhan kalian, Tuhan Yesus apa HP? Kenapa kalau pagi yang dicari di luar HP? Kenapa? Alarmnya ribut. Kenapa? Habis matiin alarm langsung nyambung lihat WA. Ya? Tidur lagi. Mending kalau tidur lagi. Langsung loh scroll. Berubah ya? Mau berubah? Nah. Jadi seorang murid yang setiap pagi kalau kalian cari Tuhan, dia mempertajam pendengaran seorang seperti untuk berpikir positif, untuk apalagi tadi untuk berkata-kata positif, berbuat yang positif. Caranya gimana? Ngajar saya belum bisa. Misalnya ada pertanyaan gitu. Caranya gimana? Sebelum Floren ya, udah di kota lebih rumit ya pergaulannya. Ketika kita mau ini yang saya lakukan jadi berkat enggak? Mau ya melatih seperti itu ya. Tiap kalian berpikir berkata boleh nggak kecil?
Atau misalnya merokok boleh gak sih? Nah, suka muncul pertanyaan itu kan? Nah, 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Coba baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Nah, Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau misalnya ada dari kalian yang mau misalnya nyoba-nyoba ngerokok, tanya, berguna enggak? Tanya sama diri. Terlepas dari orang tua kalian ada yang ngerokok, itu udah urusan mereka. Tapi kalau kalian mau mencoba melakukan sesuatu, segala sesuatu diperbolehkan, boleh. Ada yang mau pakai anting yang gede-gede segede apa nyambung ke hidung, boleh. Tapi berguna enggak? Berkenan enggak? Jadi berkat enggak? Ya. Misalnya mau ditindik di alis, ada di alis ditindik. Ya udah nggak apa-apa, tapi berguna enggak? Berkenan enggak bagi Tuhan? Jadi berkat enggak? Ya enggak? Amin. Jadi bukan hanya benar nggak sih tadi? Bukan hanya benar atau nggak benar. Firman Tuhan katakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Amin. Ya, kalau kalian mau melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, berkata-kata sesuatu, pikirkan, itu jadi berkat enggak? Itu berkenan enggak? Itu membangun orang lain enggak? Ya, jadilah anak-anak muda yang dewasa. Ya, latih. Semua harus dilatih. Kalian bisa sabar, bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa mendoakan orang yang membuli, mengecewakan kalian, itu harus dilatih. Ya, coba ada latihannya. Tangan kiri begini, coba tangan kiri gini. Tangan kiri. Ya, ini nih. Yang kanan lurus. Coba. Lakukan di saat yang bersamaan. Ya. Ganti, tukar. Tukar lagi. Tapi kalau tiap hari kalian itu bisa nggak? Bisa. Kalian sekarang nggak bisa memaafkan, tapi latihan memaafkan, jadi bisa nggak? Bisa. Ya, coba Rizka. Itu mah bareng aku, yang satu gini, yang satu mukul. Nah, yang lebih cepat, tuker. Tapi lama-lama jadi bisa, karena dia yang kedua. Tadi yang pertama apa? Latihan atau training untuk positif dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang kedua, latihan apa tadi? Kedua, latihan untuk hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, bukan setia. Ya, latih. Sulit kalau nggak dilatih, gampang kalau sering latihan. Ya, sulit kalau tidak dilatih, gampang kalau sering latihan. Ketika mungkin kalian misalnya lagi dendam, pernah? Lagi benci sama seseorang? Pernah? Lagi sombong? Pernah nggak muncul pertanyaan, ada untungnya nggak dendam? Ada nggak untungnya? Oh, misalnya ada, kajian sejak saya dendam wajah saya jadi glowing. Ada? Sejak saya benci sama teman saya itu, saya jadi awet muda. Ada? Gak ada untungnya, gak ada tuh. Nah, coba kalian renungkan ketika kalian mau balas dendam, mau membalas kekecewaan. Memang pada saat itu kayaknya terlampiaskan. Tapi kalau dipikir, gak ada untungnya, ya kan? Malah jadi beban
hidup. Emang Rizka pas balas dendam mukanya jadi berseri-seri? Enggak kan? Justru malu kan? Lama-lama kita, kalau kita semakin dewasa, kita akan semakin malu ketika kita mau balas dendam, mau iri, mau benci. Amin. Ya. Imani Roma 8 ayat 28. Kalau kalian misalnya, aduh susah kajian, saya nggak bisa move on dari rasa dendam ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau kalian sekarang lagi mengalami persoalan apa, Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Asal kita terus mengasihi Dia. Ya. Allah turut bekerja, Del. Biarpun kamu di sana dibully, Allah tetap turut bekerja. Siapa tahu di sana kamu jadi presiden. ya, jadi siswa yang paling ini, misalnya, ya. Kamu bersinar di antara siswa-siswa di antara bintang kelas ya, bintang sekolah. ya. Yang kedua itu ya, latihan untuk hidup dalam kasih. Mau berlatih mengampuni, memaafkan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Yang ketiga, latihan untuk selalu peka dan intim dengan Tuhan. Memilih caranya gimana kajian? Punya waktu berdoa minimal sejam aja sehari. Aduh nggak bisa kajian, bagi dua. Pagi 30 menit, malam sebelum tidur 30 menit. Nggak bisa juga kajian, bagi 4. Oh, sekarang kalian bilang nggak bisa. Sekarang ya, siapa yang belum ditanya? Maria, jam tidur berapa jam? 3 jam. Sehari 2 hari. Malam kamu tidur 3 jam? 2 jam? Buset, Mas, masih 5 jam. Berarti kamu tidur jam? Jam 2. Ya itu. Berarti waktu tidur kamu 5 jam. Waktu ngomongin orang? 10 jam. Waktu gosip? Sesi 24 jam. Waktu scroll TikTok? Paling lama nih kayaknya. Ya. Kalian waktu untuk tidur, untuk itu banyak loh. Kenapa waktu untuk Tuhan sejam aja susah? Sejam loh. Yesus pernah bilang kan, tidakkah kamu bisa berdoa barang 1 jam aja? Mau belajar? Dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Amin. Mau? Punya waktu doa sejam ya. Dengar firman di YouTube ada kan? Apa dengar YouTube yang rohani? YouTube Kristen. Baca artikel rohani. Ada waktu nggak untuk itu? Hah? Ada nggak? Ada. Baca artikel apa kamu? Ayo. Baca artikel apa? Berita apa? Banjir. Orang disuruh baca artikel rohani. Tuh, kalian curang kan? Untuk tidur, untuk tiktokan, kalian punya banyak waktu. Tapi untuk baca atau scroll makanan rohani, kalian gak punya waktu. Adil gak itu? Enggak. Kenapa terus dilakukan? Ya. Karena misalnya sudah dapat pengajaran, kasih perpuluhan. Berapa persen? 10. Kenapa waktu kalian gak diperluin?
Kita hidup sehari berapa jam? Kasih sama Tuhan 2,4 jam. Perpuluhan waktu. Nih Tuhan, saya belum bisa ngasih duit nih misalnya ya perpuluhannya. Saya ngasih perpuluhan waktu 2,4 jam saya mau pakai buat Tuhan. Saya mau serahkan hidup saya untuk dekat intim dengan Tuhan. Berani nggak lakukan itu? Latih. Dilatih. Hamba Tuhan di Nigeria tahu nggak kalau berdoa? 3 hari 2 malam. Karena apa? Dilatih. Dia bisa duduk berjam-jam di hadapan Tuhan. Karena apa? Mungkin awalnya bosan, awalnya bete, awalnya nggak bisa. Tapi itu terus dilakukan. Dia melatih dirinya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan. Lama-lama kita punya kehausan tersendiri. Amin. Ya, baca artikel rohani dengan khotbah di YouTube banyak, apa di YouTube di GPD Maranatha, kalian bisa dengar. Amin. Mau melatih, memberikan waktu. Kita kan sehari 24 jam, kasih 2,4 jam untuk Tuhan. Amin. Yang ke pernah nggak? Itu Kudus. Kalian mau berbuat dosa, ada suara lembut dalam hati. Jangan. Itu Roh Kudus. Ajak ngobrol tiap saat. Itu dilatih loh. Roh Kudus itu ada pribadi yang ada dalam diri kalian. Udah ada. Bisa diajak ngobrol. Pernah nggak ngajak ngobrol Roh Kudus? Gimana caranya? Tuhan milih baju untuk dia pelayanan. Dia nanya Roh Kudus. Roh Kudus, warna apa ya? Sampai gitu. Pernah dia parkir mobil, ya bagian ini parkir mobil, dia lupa mobilnya diparkir di mana? Di basement sebuah mall. Dia lupa, aduh di mana ya parkirnya? Dia tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus tuntun saya Nah kalian diemin Roh Kudus. Gimana Roh Kudus ngobrol sama kalian? Belajar ya. Mulai malam ini ngobrol sama Roh Kudus. Dilatih. Mungkin awalnya kayak orang gila. Bener gak? Roh Kudus, gimana ya? Betul? Latih. Rizka mau belajar melatih. Kalau kalian bukan PL, bukan apa ya. Kalau PL kan benar suka ada dress code. Kudus saya diajak teman nih, terima nggak ya? Tanya. Kalian yang mau memilih sekolah, memilih universitas, Roh Kudus, saya nanti kuliahnya di mana ya? Tanya Roh Kudus. Amin. Nanti lebih jauh lagi. Kalian sudah selesai kuliah, sudah kerja, kalian memilih pasangan. Roh Kudus, yang mana ya? Ada 5. Amin. Mau belajar? Segala apa? Karena dia penolong yang diutus Bapa untuk menolong saya dan teman-teman di dunia. Ajak ngobrol. Randy, kalau lagi cuci piring, biar Randy soalnya udah kayak piring. Ajak ngobrol kan? Nyanyi-nyanyi, ajak ngobrol. Roh Kudus, ini dong saya, ini loh. Curhat, amin. Mau belajar? Peka sama suara Roh Kudus ya, itu bisa dilatih ya. Maria belajar ya, melatih. Jangan dengar suara-suara yang lain dalam hidup. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ya, ajak ngobrol mulai malam ini. Jangan dicuekin. Ya, amin. Saya mengundang pemain musik. Biarlah kita jadi anak-anak muda, murid-murid Kristus yang terlatih. Ya. Jadi anak-anak muda yang bisa melakukan segalanya karena pimpinan Roh Kudus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan iman. Bilang sama Tuhan, Tuhan,
ini aku, training aku. Amin. Latih aku Tuhan untuk bisa hidup dalam kasih, untuk positif dalam berpikir, berkata, dan berbuat, untuk dekat sama Tuhan, dan untuk intim dengan Roh Kudus. Amin. Training terus setiap hari. Tuhan pasti menolong kita. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalan.
untuk memperlambat segala kejahatan dunia ini, Yesus. Dan Engkau yang memilih kami, mendidik kami, mengajari kami, Tuhan. Bila kami gagal, Tuhan Yesus, dunia ini akan berjalan kepada kebinasaan lebih cepat lagi. Bapa yang baik, ajar kami Roh Kudus untuk mengerti apa tujuan Tuhan menaruh kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Meskipun berat beban kami yang harus kami kerjakan, yang harus kami pikul dalam perjalanan dunia ini, Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kami di dalam setiap perkara. Kau yang mengizinkan kami, Tuhan, untuk berjalan, tetapi Engkau juga yang menyertai kami di dalam setiap langkah kami, dan Engkau tidak membiarkan kami tergeletak dan jatuh. Yesus, 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 biar setiap momen ibadah ini, Tuhan, untuk kami semakin dimateraikan, Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab masa muda kami adalah emas, ya Tuhan, bagi dunia ini, dan yang harus dihancurkan oleh si iblis dari kesempatan itu. Untuk itu Tuhan, jadikan kami alat-Mu di tangan-Mu, Tuhan. Dalam kemudahan kami biar benar-benar proses itu, Tuhan, kami boleh dapatkan, Bapa, menjadi emas yang utuh, emas yang murni, emas yang dimurnikan, yang diproses dalam perjalanan hidup ini, Tuhan. Mampukan kami mengabaikan dunia ini, Tuhan, untuk masuk kepada panggilan Tuhan dan kehendak tujuan Tuhan atas hidup kami, Bapa. Ini kami di hadapan-Mu, Tuhan, panggil kami, nama kami satu persatu, Tuhan. Ini kami, Tuhan, materaikan, Tuhan. Ini kami, Yesus, ini kami. Semakin minggu, Tuhan, semakin kami mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat jam ibadah yang agung, yang mulia, di atas pujian, di atas penyembahan, di atas firman Tuhan yang akan memperkaya masa depan kami. Kami menjadi anak kesukaan yang daripada Tuhan, anak yang menjadi pilihan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan, untuk melampaui segala gravitasi dan akal licik dunia ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.